Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di PHP tutorial di bab atau chapter ke-15 yaitu mengenai tentang session. Nah, apa itu session dan apa gunanya dari session itu kita akan bahas di sini bahwa seperti yang kita ketahui bahwa eh, ketika kita membahas tentang variabel ya di bab sebelumnya bahwa fungsi sebuah variabel adalah digunakan untuk menyimpan data ya atau menyimpan value atau nilai yang suatu saat apabila kita perlukan kita bisa mengakses kembali data tersebut atau nilai tersebut. Nah, demikian juga dengan session. Jadi session itu adalah sebuah mekanisme untuk menyimpan data ya atau value secara temporer juga. Fungsinya sama seperti variabel. Cuma untuk session ini itu nanti dia dapat diakses dari beberapa file script ya. Agak sedikit beda dengan variabel pada umumnya karena variabel pada umumnya itu hanya bisa diakses dari dalam file script itu sendiri saja. Jadi tatkala kita akses sebuah variabel ya eh, yang misalkan kita punya dua file gitu ya. File A dan file B. Di dalam file A itu ada misalkan ada deklarasi variabel namanya X. X kita beri nilai 10 misalkan. Nah, kita tidak bisa memanggil X itu di script lainnya, misalkan script B misalkan, itu nggak bisa. Karena variabel ini dia hanya bisa diakses dari dalam file itu sendiri saja. Nah, session ini agak sedikit berbeda, karena dengan session itu nanti dia bisa diakses dari beberapa file script, ya, seperti itu. Bedanya di situ. Nah, kemudian secara teknis di mana letak data session itu disimpan? Secara teknis dia disimpan di dalam server, di dalam server. Kemudian dia akan tersimpan secara temporer saja, ya, secara temporer, secara sementara. Nah, dia akan otomatis terhapus jika klien itu menutup browser yang mengakses ke server tersebut. Jadi secara otomatis akan terhapus, ya. Jadi tidak disimpan selamanya, tapi dia akan otomatis hilang atau terhapus ketika si user menutup browsernya atau meng-close browsernya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk materi ini, untuk chapter ini, pokok bahasan yang kita akan bahas meliputi yang pertama bagaimana cara mendefinisikan sebuah variabel session, kemudian bagaimana kita menyimpan data ke dalam variabel session yang kita sudah definisikan tadi ya. Terus kemudian bagaimana cara mengaksesnya, yang tadi menyimpan, kemudian kita caranya mengakses bagaimana, terus kemudian bagaimana cara menghapus variabel session meskipun tadi secara default session bisa terhapus ya otomatis ketika si pengunjung web atau si klien dia menutup browsernya. Tapi kita bisa membuat mekanisme apa namanya secara manual bagaimana kita membuat script untuk menghapus session ini. Kemudian yang berikutnya terakhir yaitu bagaimana mendeteksi atau mengecek keberadaan sebuah variabel session. Ya, nah, 5 hal ini nanti akan kita bahas di chapter ini. Baik, selanjutnya kita mencoba untuk praktek ya. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu session, kegunaannya apa, dan bedanya apa dibandingkan dengan variabel secara umumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan. Di sini kita akan mencoba menunjukkan ya kegunaan dari session dibandingkan dengan variabel pada umumnya. Misalkan kita punya sebuah script isinya seperti ini, misalkan. Kita mau definisikan sebuah variabel, misalkan X, kita beri nilai 10, kemudian kita ekokan X ini, ya, seperti ini. Kemudian ini kita coba simpan, ya, saya simpan di folder latihan ya, di dalam htdocs. Ini kita beri nama filenya misalkan script 1, nah seperti ini. Kalau ini kita buka, ya, di browser, kita jalankan scriptnya di browser. Ya,
script 1, maka akan muncul seperti ini. Artinya tidak ada masalah. X itu nanti ketika diekokan, dia akan memunculkan nilai yang tadi disimpan di dalam X itu. Seperti ini. Tidak ada masalah ya. Nah, sekarang kita coba membuat script yang kedua. Di sini akan saya tunjukkan perbedaan variabel secara umum dengan session ya. Kita coba buat script yang kedua. Kita coba ngakses X tadi. Kita langsung ekokan X seperti ini. X ini yang kita maksud adalah X yang ada di script 1 di sini ya. Oke. Ketika kita save, kita beri nama script 2. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan, kira-kira dia bisa nggak membaca X yang di script 1 tadi. Kita lihat ya. Oke, berarti di sini ada notice, ada peringatan bahwa undefined variable X. Artinya X yang ada di script 1 tadi dia tidak terbaca, tidak bisa diakses di dalam script 2 karena sudah beda script ya, sudah beda file. Nah, ini variabel pada umumnya. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Bagaimana caranya kita bisa membuat supaya X yang ada di script 1 itu nanti dia bisa terbaca juga, bisa diakses juga di script 2 dan juga mungkin di script 3, script 4 dan seterusnya. Nah, inilah gunanya session sehingga nanti secara ide nilai X itu nanti kita definisikan dalam sebuah variabel session ya yang nanti bisa diakses di script yang lainnya. Oke. Baik, ini ilustrasi di awal. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana mendeklarasikan sebuah variabel session ya. Jadi untuk membuat session itu langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita memanggil fungsi namanya session start terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Fungsi ini secara otomatis dia akan mengenerate atau memberitahukan ke server supaya dia membuat semacam ID session tertentu ya yang nanti dapat digunakan untuk membuat variabel yang nanti akan disimpan di dalam session tersebut ya. Nah, setelah kita berikan perintah session start, selanjutnya kita bisa membuat variabel session. Untuk membuat variabel session, perintahnya seperti ini. Jadi $_ session ya seperti ini. Kita beri nama variabelnya misalkan X gitu ya. X seperti ini. Nah, ini kita bisa beri nilai misalkan 10 misalkan. Ya. Kemudian apabila kita ingin aksesnya cukup kita panggil nama sessionnya saja. Session X seperti ini. Oke. Ya, ini caranya membuat variabel session ya. Jadi dengan $_ session dengan huruf besar semua. Kemudian kurung siku, di dalam kurung siku ini ada nama variabelnya. Misalkan kita beri nama X gitu ya. Terus ini kita gunakan untuk menyimpan data yaitu berapa bilangan bulat 10. Terus ini mengaksesnya seperti ini. Kita cukup panggil saja nama variabel sessionnya. Apabila kita jalankan ya script satunya. Oke, nah di sini muncul 10. Oke ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya X itu nanti dia bisa diakses di script yang lainnya. Maka di sini kita buat script 2 misalkan ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, terus kita coba akses nama session tadi, X tadi. Oke, kita ekokan ya. Echo seperti ini. Kira-kira bisa nggak dia? Kita beri nama script 2 ya. Script 2.php. Oke. Terus kita buka di sini, kira-kira ada error atau enggak? Ya, di sini ada error undefined variable session. Di sini dia masih belum bisa kenal ya, belum bisa kenal. Dan supaya bisa mengenali yang tadi, yang session yang ada di script 1 ini, kita tambahkan session start lagi.
ya. Jadi setiap kali kita memanggil variabel session, pastikan session start ini ada di atasnya atau di sebelumnya harus sudah diberikan. Oke, sekarang kita coba refresh ya. Ya, dia bisa. Jadi di script 1 dia bisa kenal, di script 2 dia juga bisa kenal juga. Nah, ini 10 dan 10 juga bisa ya. Demikian juga nanti di script 3. Script 3 kalau kita ingin supaya bisa mengakses X yang tadi ya sama, kita berikan session start dulu. Session start dulu. Kemudian kita akses ke variabel session X tadi. Oke, seperti ini. Kita beri nama misalkan script 3. Oke. Kita coba buka lagi. Ya, 3. Oke, ya. Bisa. Ini caranya mendeklarasikan variabel session sekaligus cara mengaksesnya, ya. Nah, kemudian berikutnya tadi mendeklarasikan sudah, kemudian menyimpan nilai ke dalam session juga sudah, aksesnya juga sudah. Nah, sekarang bagaimana cara menghapuskannya? Menghapus session itu kita bisa menggunakan perintah yang namanya session. Nanti ada dua cara, ya, ada dua cara. Yang pertama nanti kita bisa menggunakan perintah session destroy seperti ini, ya. Atau nanti kita bisa menggunakan unset, ya. Bedanya apa nanti kita akan lihat. Nah, untuk session destroy itu dia nanti akan menghapus ketika ini perintah ini dijalankan, dia akan menghapus semua data session yang sudah kita buat. Misalkan ya, misalkan tadi di script 1 ini kita bikin dua buah variabel ya. Dua buah variabel misalkan X dan Y. Yang satu 10, yang satu 20 misalkan. Kita coba akses di sini ya. Oke, kita tampilkan Y. Oke. Terus ini yang di script 2 juga misalkan kita tampilkan X dan Y-nya. Yang script 3 juga sama. Oke. Ya. Tadi script 1 dia bisa 10 dan 20 ya. Script 2 berarti 10 dan 20 sama, script 3 juga 10 dan 20 sama, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan session destroy, ya, ketika perintah ini dijalankan, nanti dia akan menghapus semua data session yang ada. Sehingga data session yang ada dua tadi, ini ada dua session ini ya, itu nanti akan terhapus semuanya. Ya, kita lihat, session destroy, ini kita simpan ya, misalkan ini namanya hapus session.php misalkan. Oke, kita coba panggil di sini localhost latihan hapus session. Oke. Oh maaf, ini perlu session start dulu ya, sama seperti tadi session start dulu ya. Start. Oke, kita jalankan. Ya. Nah, sekarang kita coba ngakses yang script 1. Maaf, script 2 aja ya, script 2 misalkan. Kita coba refresh. Ya, di sini sudah tidak dikenali lagi yang X dan Y-nya. Yang script 3 juga sama. Nah, sudah hilang dia X dan Y-nya, sehingga dia tidak dikenali lagi, muncul error undefined index X dan Y di sini. Gitu. Sedangkan di script 1, nanti script 1 ini kan isinya ini ya, jadi deklarasi lagi. Maka nanti di sini dia muncul lagi dia. Nah, muncul lagi. Yang script 2, kalau kita refresh, karena tadi script 1 sudah dijalankan ya, baru saja, maka script 2 nanti juga dikenali lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita hapus lagi, maka nanti di script 2 tidak kenal lagi. Seperti itu. Ya. Ini session destroy. Cara pertama yaitu menghapus semua session yang ada. Ya. Cara kedua, kita bisa menggunakan unset. Ya, perintah unset.
Misalkan ini kita deklarasikan dulu ya script satunya. Variabelnya kita set dulu, aktifkan. Ini script 2 dia bisa kenal juga, script 3 juga kenal. Nah, sekarang kita coba hapus menggunakan unset. Dihapus session di sini. Kita tidak menggunakan session distro lagi. Kita gunakan perintah unset. Nah, bedanya dengan session destroy, kalau unset itu dia digunakan untuk menghapus session tertentu saja, jadi tidak semuanya. Misalkan ini kita akan menghapus session yang X saja ya, X saja, maka nanti di sini kita berikan perintah unset, kita sebutkan nama sessionnya, session X. Nah, seperti ini. Ya, maka dia akan menghapus session X-nya saja. Sekarang kita coba ya. Jalankan, saya hapus session, kita refresh. Oke. Sekarang kita lihat di script 2 ya. Oke. Yang ini X-nya undefined, tapi yang Y-nya masih ada. Gitu. Yang ini juga sama, kalau kita refresh, nah X-nya juga nggak ada. Y-nya masih ada, seperti itu. Ya, bedanya unset dan session destroy. Baik, untuk menghapus session sudah. Nah, sekarang kita mencoba masuk ke berikutnya, yaitu bagaimana mengecek keberadaan sebuah session ya. Mengapa kok perlu dicek gitu ya? Jadi untuk kegunaan dari proses pengecekan itu supaya menghindari adanya error seperti ini, undefined index seperti ini, ya. Nah, misalkan nanti notice ini nanti kita akan mencoba hilangkan, diganti dengan kata-kata misalkan session belum ada atau session tidak ada gitu misalkan. Jadi untuk menghindari munculnya error seperti ini. Nah, untuk mengecek keberadaan session itu nanti kita bisa menggunakan perintah iset ya, perintah iset. Iset yang nanti kita akan gabung dengan perintah if ya. Seperti ini ya. If iset ya. Ini adalah misalkan saya ingin buat perintah untuk mengecek keberadaan session X ya, session X. Jadi iset kemudian session X. Nah, seperti ini. Oke. Misalkan kita kasih kalimat ya. Session X ada. Tapi kalau tidak ada else maka echo session X tidak ada. Misalkan seperti ini. Ya, kita beri nama check session. Ya. Oke, seperti ini. Baik. Tadi terakhir di script 3 ini X-nya nggak ada ya. X-nya tidak ada. Maka sekarang kita coba jalankan yang check session-nya. Check session. Oke. Nah, di sini munculnya adalah session X tidak ada. Karena tadi session X-nya dia sudah di unset tadi ya di sini. Sehingga ketika dijalankan sini munculnya adalah session X tidak ada. Nah, perintah iset ini iset session X session X ini ditujukan untuk mengecek ya jika session X-nya itu ada, maka nilai iset itu dia akan menghasilkan nilai true. Ya, akan menghasilkan nilai true. Sehingga kalau ini true berarti session X-nya ada. Tapi kalau ini tidak ada berarti nilai isetnya adalah false, ya maka munculnya adalah session tidak ada. Seperti itu. Ya. Sehingga ini kita bisa balik. Kita bisa balik misalkan yang kita cek adalah ketidakadanya gitu ya. Tidak adanya kita bisa jadikan seperti ini. Jika jika isetnya itu dia false ya, kita beri tanda seperti ini, kita negasikan, maka ini munculnya adalah X tidak ada. Kebalikannya, kalau ada, maka kita bisa tampilkan nilai sessionnya itu. Nah, seperti ini. Kita bisa balik seperti ini. Nah, seperti ini. Oke.
kita, nah seperti ini. Ya, maka munculnya masih tidak ada. Kalau misalkan kita ulangi lagi ya, kita ulangi dari script 1. Oke, berarti ini X-nya kan ada nih, session X-nya. Kalau ini kita cek session, ya, kita cek session. Oh, maaf, ada yang salah ini. Session X tidak ada. Maaf, session X-nya 10. Oh, maaf, ini belum ada session start-nya ya. Maaf, lupa. Oke, seperti ini. Oke, kita refresh. Ya, ada 10. Ya. Tapi begitu nanti kita hapus, kita pakai script yang hapus tadi. Latihan, hapus session. Ya, X-nya kita hapus ya. Maka nanti di sini ketika kita refresh munculnya session X tidak ada. Nah, seperti itu. Ya. Nah, mekanisme seperti ini, pengecekan session seperti ini nanti bisa pemanfaatnya bisa banyak. Salah satunya adalah mendeteksi adanya bypass system ya. Kan biasanya untuk keamanan security atau security dari aplikasi kan biasanya pengunjung harus login dulu misalkan ya. Nah, begitu si user itu login, berarti dia nanti diberi akses untuk masuk ke dalam aplikasi itu. Nah, pengecekan session seperti ini itu nanti digunakan untuk mengantisipasi kalau si user itu dia mengakses tanpa login. Itu salah satu contoh penerapannya. Jadi dilihat dulu sessionnya, session loginnya dia sudah aktif atau enggak. Kalau misalkan dia belum aktif ya atau sessionnya itu belum ada, maka berarti dia mencoba membypass, artinya dia melewati proses loginnya itu sehingga nanti bisa diblok ya, bisa diblok atau mungkin dia diarahkan ke form loginnya. Seperti itu contoh penerapan dari session ini di dalam pembuatan aplikasi gitu ya. Baik, saya kira ini untuk prakteknya. Silakan nanti kalau ada kesulitan atau pertanyaan silakan ditanyakan. Mudah-mudahan dapat mudah dipahami dan saya ucapkan selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.